Gue belum pakai ikat pinggang. Terus kenapa? Emang nggak bisa kuliah kalau nggak diikat pinggang? Hai teman-teman, selamat datang lagi di Pola Puli. Beberapa hari yang lalu kita sedikit diganggu. Bukan dihebohin sih, lebih keganggu. Diganggu sama video yang beredar viral ospek online. Gue yakin teman-teman di sini juga pada lihat. Biasa aja, nggak ada yang spesial, nggak ada yang keras juga, nggak ada yang wah. Cuma senior yang ngebentak-bentak anak baru, cuma mahasiswa baru yang disuruh baris, cuma bedanya kali ini depan laptop atau handphone, agak aneh sih. Dan masih untung di situ nggak ada kontak fisik. Oh iya, online. Sebenarnya ini hal yang wajar, hal yang biasa ketika kita masuk ke lingkungan baru. Sekolah, apalagi ini kampus. Gua dulu jurusan teknik mesin di salah satu kampus negeri di Sumatera Utara. Wait, teknik mesin plus Sumatera Utara? Boom! Kebayang nggak gimana ospeknya? Tapi gue nggak bangga sama itu. Hey, kalian kenapa bisa bangga sih sama ospek yang nggak sama sekali mendidik? Gak ada yang bisa dibanggain sama ospek kayak gitu. Itu bagian dari kelamnya masa pendidikan gue yang sia-sia waktu itu. Dan balik lagi ke video ospek online tadi. Asli, gue ngakak banget. Mana yang ditanya cuma sekedar ikat pinggang doang, dibilang nggak baca tata tertib. Emang ada ya tata tertib buat ikat pinggang? Dan kalaupun sampai itu ada, itu aneh juga sih. Dan ini dia kekeliruan kita dari zaman SD atau mungkin SMP. Topi nggak ada, dasi nggak ada, pas upacara dimarahin. Bahkan sampai anak kuliah yang baru masuk kemarin ditanyain ikat pinggang dan nggak ada. Terus kenapa? Emang nggak bisa kuliah kalau nggak ikat pinggang? Kenapa sih? Apa salahnya? Bilangnya sih buat melatih kedisiplinan supaya murid atau mahasiswa jadi lebih disiplin. Wow, ada 1000 cara mendidik buat melatih kedisiplinan. Kenapa yang kalian pilih cuma sekedar ikat pinggang doang? Nih, gue kasih tau ya, buat senior-senior yang sok galak pas ospek, kita pas kerja nanti itu nggak bakal ditanya tentang ikat pinggang. Bukan urusan kita buat tahu celana lu kedodoran apa enggak pas kerja. Begitu nanti lu senior yang sok galak pas ospek masuk ke dunia kerja, yang bakal lo temuin apa? Deadline, pitching sama klien, presentasi, bikin deck, dandan masuk sih. Kenapa nggak lo tanyain aja? Kenapa lo nggak dandan? Itu lebih masuk akal. Karena dandan bakal kepake banget di dunia kerja. Karena di kantor itu nggak ada ospek, tapi kalau kantor yang ngadain semi militer sih gue tahu. Oke, anyway, apa sih menurut teman-teman ospek itu? Kalau menurut gue sendiri sih ya, seiring pergeserannya zaman, ospek sekarang itu lebih konotasinya lebih ke negatif. Misalnya, gue baru gabung main bola, terus gue disuruh bawa sepatu, bawa tas, bawa air galon, bikin gawang sama anak-anak lama, itu gue dibilang di ospek. Terus kalau gue baru masuk kantor, gue disuruh-suruh sama anak lama yang nggak sesuai dengan job desk gue, itu istilahnya gue lagi di ospek, ya nggak? Dan sebenarnya ospek itu apa sih? Apakah sebuah tradisi penyambutan mahasiswa baru dengan metode yang mendidik? Atau ospek itu sebenarnya adalah semacam penyambutan orang-orang baru yang ingin bergabung dengan populasi yang sudah ada dengan cara ya seenaknya orang-orang lama aja? Apakah itu ospek? Kalau emang ospek itu istilahnya ngerjain anak baru, mau itu sekolah, di kampus, atau bahkan dunia kerja, salah nggak sih? Kalau misalnya gue bilang ospek itu adalah bullying yang dilegalkan. Kenapa legal? Karena pihak sekolah udah tahu, pihak kampus juga udah tahu, dan bahkan mereka melakukan pembiaran terhadap ospek yang kayak gitu. Oh iya, buat kampus yang ada di video ospek online itu sih udah minta maaf ya, secara gentle mereka mengakui kesalahan mereka dan bilang bakal ada pembinaan. Udah. Sekolah dan kampus itu melakukan pembiaran terhadap cara ospek yang lama, cara ospek yang kuno, cara ospek yang membentak-bentak anak baru, cara ospek yang menunjukkan kalau senior itu sok berkuasa, dan mereka melakukan pembiaran dan mengizinkan. Aneh nggak sih buat dunia pendidikan kayak gitu? So tau ya, kenapa sih sekolah dan kampus itu melegalkan ospek dengan cara yang kalau kita lihat sih sama sekali nggak ada unsur mendidiknya? Karena mungkin aja sekolah dan kampus itu nggak punya cara lain yang lebih kreatif buat ngadain ospek. Mereka terus menggunakan cara yang kuno, cara yang lama buat ngadain ospek, dan itu berlangsung secara puluhan generasi kita bersekolah. Ya bilangnya sih supaya ospek itu bisa menambah kedisiplinan anak, supaya ospek itu melatih mental anak. Wow! Banyak cara lain, banyak 1000 cara buat melatih kedisiplinan anak. Banyak cara lain juga, 1000 cara juga buat melatih mental anak yang lebih mendidik daripada ospek yang sekarang. Kenapa yang dipilih harus ospek dengan cara yang
Bullying sama anak-anak baru. Kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan secara massal atau dilakukan dengan banyak orang dalam kurun waktu terus-menerus dan dilakukan secara berulang-ulang, itu bakal jadi pembenaran dan kebudayaan kita. Kayak misalnya nerobos lampu merah, ngelawan arah di jalanan, terus nyelak antrian, membuka aib di sosmed. Itu juga sih. Dan mungkin juga sama kesalahpahaman dalam implementasi ospek selama ini. Tradisi marah-marah sama anak baru, tradisi sok berkuasa cuma gara-gara nyokap lo duluan yang daftarin kuliah. Teman-teman tahu nggak siapa sih yang berhasil menggusur posisi Ronaldinho waktu dia masih di Barcelona waktu itu? Lionel Messi. Lionel Messi yang waktu itu cuma berusia 17 tahun doang berhasil menggusur posisi Ronaldinho. Dimana dia waktu itu lagi bagus-bagusnya. Ya, walaupun mereka pernah main bareng, tapi Barcelona yakin kalau Messi punya value yang lebih dibandingin Ronaldinho waktu itu. Jadi ini bukan sekedar senior-junior, value mana yang bisa diberikan oleh junior atau senior. Ya, intinya sih tradisi ospek yang negatif kayak gini sih ya harus diberhentiin ya. Cuma gue nggak yakin nih, elemen-elemen yang terkait kayak dosen atau kampus atau bahkan senior-senior ini mau apa enggak kalau ospek itu diadain dengan cara yang kreatif. Bukan dengan cara yang ngebully atau ngebentak atau bahkan marah-marah cuma sekedar ikat pinggang. Gue nggak yakin sih senior-senior yang lama tamat, yang nilainya jelek, yang masih betah di kampus gara-gara nungguin ospek doang itu bakal ikhlas kalau ospek itu dihilangin atau diganti dengan cara yang kreatif. Tapi ya mau sampai kapan rantai makanan kayak ospek ini bakal berhenti? Ospek di luar negeri aja nih. Gue juga belum pernah sih. Tapi kalau teman-teman udah nonton film Monster University, ya, emang cuma film kartun, cuma di situ kita bisa belajar banyak. Gimana mahasiswa baru diperlakuin dengan ramah, bener-bener penyambutan. Welcome banget. Mereka tahu mahasiswa baru itu masuknya bayar dan nggak mau keluar kecewa cuma gara-gara ospek yang nggak bener gitu. Di sana bener-bener penyambutan yang meriah gitu. Anak-anak baru bener-bener diperkenalin dengan lokasinya. Di sini loh tempat kalian nanti bakal belajar. Di sini loh kalian bakal minjem buku di perpustakaan. Di sini loh kalian nanti bakal beli makan di kantin. Di sini loh kalian bakal tidur di asrama. Dan mereka juga diperkenalin sama komunitas-komunitas yang ada di kampus itu. Komunitas orang keren ada, komunitas olahraga ada, komunitas robotik ada, komunitas puisi ada, komunitas kutu buku juga ada, segala macamnya. Dan bahkan senior-seniornya langsung yang benar-benar ngerangkul anak baru buat gabung di komunitas mereka. Mereka sendiri yang nyebarin brosur. Inilah brosur komunitas kita. Ya, anak baru, kita gabung. Gitu. Outputnya gimana? Ya, anak barunya sih disiplin juga gitu. Tanpa harus dibentak-bentak. Mentalnya gimana? Mentalnya kayaknya jauh lebih kuat deh daripada ospek yang dibentak-bentak, dimarahin tanpa alasan. Dan karakter mereka lebih terbentuk juga karena mereka jauh lebih percaya diri dengan penyambutan yang lebih ramah dan merangkul. Kreatif kan? Nah, masalahnya dosen-dosen dan mahasiswa anak lama itu siap nggak dengan ospek dengan cara yang kreatif? Apalagi ada mahasiswa-mahasiswa yang kayaknya belum ikhlas kalau dendamnya belum terlampiaskan dengan ospek. Jangan pas giliran gue deh, nanti aja 5 generasi di bawah gue aja nanti ospek nggak ada. Karena gue masih belum bisa lurin ya dendam gue nih waktu ospek gue kemarin. Mau sampai kapan kayak gitu?